Real Madrid dikabarkan memiliki kesempatan mendatangkan Kyle Walker pada jendela transfer musim dingin kali ini. Namun Los Blancos tidak mengambil peluang itu karena lebih memilih fokus pada misi menggait Trent Alexander-Arnold. Menurut laporan Marca, Real Madrid mendapatkan penawaran untuk memboyong Walker dari Manchester City. Sang perantara transfer memberikan kesempatan kepada Madrid untuk meminjam Walker hingga akhir musim ini. Namun penawaran itu tidak menarik di mata Madrid. Pasalnya, Madrid sedang fokus pada transfer Trent Alexander-Arnold. Barcelona dan Marcus Rashford menunjukkan kesediaan untuk sama-sama melakukan pengorbanan setelah mencapai kesepakatan. Pasalnya, menurut laporan dari Mundo Deportivo, Barcelona dapat meminjam Marcus Rashford setelah melepas Andreas Christensen. Kepergian Christensen akan membantu meringankan beban gaji klub sehingga kedatangan Rashford bisa dilakukan tanpa kendala. Di sisi lain, Rashford juga bersedia berkorban demi mendapatkan pengalaman baru. Ia rela menurunkan gaji agar proses transfernya ke Barca dapat berjalan lancar. Kyle Walker resmi bergabung dengan AC Milan dengan status pinjaman hingga akhir musim. Kepastian itu diungkap pihak AC Milan melalui pernyataan resmi. Rossoneri punya opsi untuk mempermanenkan kontrak Walker musim depan. Milan dikabarkan harus mengeluarkan 4,2 juta pound sterling untuk membayar gaji Walker hingga akhir musim. Walker sebenarnya masih punya sisa kontrak di Manchester City selama 18 bulan. Karena itu kepergiannya ke Milan terbilang mengejutkan, sebab bek 34 tahun itu secara tiba-tiba mengungkapkan keinginannya untuk meninggalkan Manchester City pada pertengahan Januari ini. Barcelona sempat dikabarkan bakal menahan Eric Garcia untuk tak pergi kemana-mana di bursa Januari ini. Namun kabar terbaru dari TBR Football menyebut jika pemain asal Spanyol itu tengah ditawarkan ke Aston Villa. Musim ini Garcia sudah mengepak 17 laga di lintas kompetisi dan ia kerap menjadi opsi lain andai klub membutuhkan gelandang bertahan baru. Selain itu, Barca mengklaim sang pemain tidak dalam urgensi dipertahankan. Pasalnya, mereka sudah memberikan kontrak baru kepada Ronald Araujo dan memiliki berbagai pemain lain di poros belakang seperti Pau Cubarsí dan Inigo Martinez. Manchester United gagal merekrut Julio Enciso dari Brighton. Pemain muda Paraguay itu memilih bergabung dengan Ipswich Town dengan status pinjaman hingga akhir musim. Menurut laporan Tutto Mercato Web, klub Championship itu sedang berjuang untuk keluar dari zona degradasi. Manajer Ipswich Kieran McKenna dikabarkan berhasil meyakinkan Enciso yang menjanjikan waktu bermain reguler kepada sang pemain yang minim kesempatan di Brighton. Enciso merasa langkah ini bisa memberikannya pengalaman lebih banyak. Ia juga ingin membantu Ipswich bertahan di liga. Alexander Zinchenko tersisihkan dari skuad utama Arsenal musim ini. Bek Ukraina itu dikabarkan menuju pintu keluar Emirates Stadium. Pada 2022-2023, Zinchenko bermain 33 kali di semua kompetisi dan membukukan 1 gol serta 2 assist. Di musim berikutnya, dia tampil 35 pertandingan dengan torehan 1 gol dan 2 assist. Kedatangan Ricardo Calafiori pada musim panas 2024 mengubah nasib Zinchenko. Mikel Arteta lebih mempercayakan pos bek kiri kepada Calafiori daripada Zinchenko. Kontrak Zinchenko sendiri di Arsenal masih tersisa hingga musim panas 2026. Sang pemain punya nilai pasar 30 juta euro menurut catatan Transfer Market. Manchester United mengajukan proposal baru untuk mendatangkan Patrick Dorgu dari Lecce. Namun tawaran itu masih di bawah harapan dan akhirnya kembali ditolak. The Athletic melaporkan bahwa direktur negosiasi MU berada di Milan untuk berunding dengan direktur olahraga Lecce. Lecce mengajukan harga 40 juta euro, sementara MU bersedia di angka 30 juta euro. Sementara itu, jurnalis Fabrizio Romano melaporkan nilai transfer yang diajukan MU lebih dari 30 juta euro. Namun kabar terakhir darinya menyebut Lecce bersikeras di angka 40 juta euro. Jika tak terpenuhi, mereka memilih mempertahankan Dorgu hingga akhir musim. Atletico Madrid dikabarkan tengah mempertimbangkan transfer mengejutkan untuk bek kiri Arsenal Alexander Zinchenko sebelum jendela transfer Januari 2025 ditutup. Langkah ini muncul di tengah kebutuhan Los Rojiblancos untuk memperkuat skuad mereka yang sedang bertarung di 3 kompetisi musim ini. Menurut laporan dari Sky Sport, Atletico Madrid belum secara aktif mengejar Zinchenko, tetapi mereka menunjukkan ketertarikan untuk merekrutnya. Ketertarikan ini semakin meningkat setelah Zinchenko menyampaikan keinginannya untuk meninggalkan Arsenal akibat minimnya kesempatan bermain.
Dilansir Fabrizio Romano, Tottenham Hotspur dikabarkan terjun dalam perburuan striker Ajax Bryan Brobby dan siap bersaing dengan West Ham United. Kedua klub sama-sama dalam kondisi darurat di lini serang karena sejumlah pemain utama mereka dihantam cedera. Brobby akan memberikan tambahan kekuatan yang impresif pada lini serang Spurs dan West Ham. Setelah bergabung dengan Akademi Ajax pada 2010 di usia 8 tahun, sang striker telah mencetak 52 gol dan menyumbangkan 26 assist dalam 148 penampilannya bersama tim senior. Ia melakoni debutnya pada usia 18 tahun, Oktober 2020 lalu. Manajer Arsenal Mikel Arteta menepis spekulasi tentang kemungkinan mengakhiri masa pinjaman Raheem Sterling. Saat ini The Gunners sedang kekurangan opsi di lini serang setelah Bukayo Saka dan Gabriel Jesus mengalami cedera serius. Dengan absennya Saka dan Jesus, Mikel Arteta mengandalkan Leandro Trossard dan Gabriel Martinelli di sektor sayap. Raheem Sterling yang dipinjam dari Chelsea belum mampu memberikan dampak signifikan dalam beberapa pertandingan terakhir. Namun Arteta menegaskan tidak ada rencana untuk memutus masa peminjaman Sterling. Setelah merampungkan transfer Kyle Walker, AC Milan bergerak untuk mengincar pemain baru lainnya. Target Rossoneri sekarang adalah penyerang milik Bologna yaitu Riccardo Orsolini. Dilaporkan oleh jurnalis Gianluca Di Marzio, nama Riccardo Orsolini masuk dalam daftar perburuan Rossoneri sebagai alternatif dari Marcus Rashford. Menurut laporan tersebut, Milan siap menyetorkan uang sebesar 18 juta euro plus Noah Okafor kepada Bologna untuk merampungkan transfer Orsolini. Dengan segera ditutupnya bursa transfer Januari, Milan berharap negosiasi dengan Bologna bisa berjalan tanpa hambatan. Setelah pengumuman perpanjangan kontrak Ronald Araujo, fokus dari Barcelona kini beralih ke Frenkie de Jong. Kontrak gelandang Belanda itu di Camp Nou berakhir pada musim panas 2026. Menurut laporan terbaru dari Sport, negosiasi Barcelona dengan de Jong sama sekali tidak mengalami kemajuan. Kedua belah pihak sama sekali tidak sependapat. Rencana Barca dengan perpanjangan kontrak de Jong adalah menurunkan gaji pemain tersebut, sekaligus memberi klub semacam daya ungkit yang dapat mereka manfaatkan untuk menjual gelandang tersebut. Namun tampaknya de Jong masih berselisih paham dengan manajemen Barcelona. Arsenal dikabarkan semakin dekat untuk mencapai kesepakatan dalam perekrutan gelandang muda Rosenborg, Sverenipan. Menurut laporan dari The Athletic, negosiasi antara Arsenal dengan Rosenborg dan perwakilan Sverenipan saat ini sedang mengalami kemajuan. Meriam London optimis bahwa hubungan positif mereka dengan Rosenborg dapat menjadi faktor kunci dalam mendapatkan tanda tangan pemain muda tersebut. Nipan diprediksi akan langsung memperkuat kedalaman skuad Arsenal sekaligus memiliki potensi besar untuk menjadi bintang di masa depan. Neymar Junior dilaporkan semakin dekat dengan pintu keluar Al Hilal. Pemain berusia 32 tahun itu dikabarkan bakal hengkang ke Santos. Menurut laporan El Equipe, negosiasi pemutusan kontrak Neymar dengan Al Hilal sedang berjalan baik. Alhasil, Neymar bisa keluar lebih cepat tanpa harus menunggu hingga Juni 2025. Santos disebut sebagai tujuan Neymar. Di sisi lain, Santos tidak bakal sanggup membayar gaji Neymar yang diperkirakan mencapai 100 juta euro per tahun di Al Hilal. Surat kabar Prancis itu menyebut bahwa Santos bakal memberikan sebagian saham kepada Neymar. Jika kesepakatan dengan Santos tercapai, Neymar bakal menjadi pemain sekaligus pemilik klub. Manchester United dilaporkan melakukan pergerakan lain di bursa musim dingin. Mereka disebut tertarik mengamankan Christopher Kunku dari Chelsea dengan status pinjaman di bursa Januari ini. Ada laporan dari Sky Sport Germany, United siap melakukan pergerakan untuk mengamankan Kunku yang mulai jarang dimainkan oleh Enzo Maresca. Hal ini coba dimanfaatkan Setan Merah untuk membawa pemain asal Prancis itu ke Old Trafford. Tak hanya opsi peminjaman, kabar dari Sky Sport mengklaim ada potensi pertukaran sang pemain dengan Alejandro Garnacho dalam waktu dekat. Liverpool menjamu Ipswich Town di Anfield pada pekan ke-23 Premier League Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan Liga Inggris antara Liverpool versus Ipswich Town ini berakhir dengan skor 4-1. 4 gol Liverpool pada laga ini dicetak oleh Dominic Szoboszlai di menit 11, Mohamed Salah di menit 35, serta gol Cody Gakpo pada menit 44 dan menit 66. Sementara itu 1 gol hiburan Ipswich dicetak oleh Jacob Graves di menit 90. Kemenangan ini membuat Liverpool semakin nyaman di puncak klasemen dengan 53 poin. Arsenal meraih kemenangan krusial pada pekan ke-23 Premier League.
Berhadapan dengan Wolverhampton, The Gunners mampu menang dengan skor tipis 1-0. Kedua tim melakukan jual beli serangan sejak awal laga. Namun penyelesaian akhir yang kurang sempurna membuat tidak ada peluang yang berbuah menjadi gol. Di menit ke-43, petaka datang bagi Arsenal. Bek mereka Lewis Kelly mendapatkan kartu merah langsung dari wasit ketika mencoba menghentikan Doherty. Pertandingan semakin seru di menit 70. Joao Gomez mendapatkan kartu kuning keduanya usai melanggar Timber sehingga pertandingan menjadi 10 lawan 10. 4 menit berselang, Arsenal akhirnya memecahkan kebuntuan lewat Ricardo Calafiori. Setelah itu Wolverhampton terus menyerang, namun skor 0-1 tetap bertahan untuk kemenangan Arsenal. Berkat tambahan 3 poin ini, Arsenal naik ke peringkat 2 klasemen sementara dengan raihan 47 poin. Manchester City menjamu Chelsea pada laga pekan ke-23 Premier League di Stadion Etihad Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di kandang sendiri, Manchester City mengamankan poin penuh usai menang dengan skor 3-1. Manchester City awalnya berada dalam tekanan Chelsea. Pada menit ketiga, gawang Manchester City sudah ditembus. Kesalahan yang dibuat Abdulkadir Kusanov berujung pada gol Noni Madueke. Pada menit ke-34, gol yang dicetak Omar Marmoush dianulir karena sudah dalam posisi offside. Manchester City akhirnya menyamakan skor pada menit ke-42 melalui Joshua Gvardiol. Setelah itu Manchester City berbalik unggul melalui Erling Haaland pada menit ke-69. Di menit ke-87, Haaland membuat assist untuk gol yang dicetak oleh Phil Foden. Pada akhirnya Manchester City pun menutup laga dengan kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Manchester City kembali pada persaingan di papan atas klasemen. Mereka kini berada di peringkat keempat klasemen dengan 41 poin. Klub Serie A Juventus menelan kekalahan di laga Giornata ke-22 Serie A. Berhadapan dengan Napoli, Sinyonya Tua tumbang dengan skor 2-1. Di laga ini, Juventus unggul lebih dulu melalui Randal Kolo-Muani di menit 43. Namun di babak kedua, Napoli mampu membalikan kedudukan berkat gol Andre Frank Zambo di menit 57 dan penalti Romelu Lukaku pada menit 69. 3 poin di laga ini membuat Napoli nyaman di puncak klasemen dengan raihan 53 poin. Sementara Juventus harus tertahan di peringkat kelima dengan raihan 37 poin.